atau disebut dengan LAVI TNI merupakan salah satu industri farmasi yang berada di bawah naungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan tugas memproduksi obat-obatan untuk mendukung pelaksanaan tugas prajurit TNI sejak tahun 1950. TNI memiliki 3 lembaga farmasi yang dikelola oleh masing-masing matra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah paradoks besar. Sebuah pertanyaan yang tidak sederhana. Kenapa negara yang katanya pro-rakyat justru kadang membuat kebijakan yang membuat rakyat bertanya-tanya? Di satu sisi, militer kita bergerak memproduksi obat murah untuk rakyat, katanya, untuk menekan harga dan menolong desa-desa terpencil. Di sisi lain, Indonesia baru saja menandatangani perjanjian dagang besar dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sekilas, tampak menguntungkan. Tapi benarkah semuanya pro-rakyat? Atau justru kita sedang membuka jalan bagi kepentingan lain? Mari kita bahas perlahan dalam satu rangkaian logika paradoks. Tentara Nasional Indonesia, benteng pertahanan, kini menyiapkan jalur produksi farmasi. Targetnya jelas, obat murah, mafia obat musnah, rakyat kecil tertolong. Infrastruktur TNI menjangkau pelosok. Mobil ambulans akan standby di desa terpencil. Sekilas, siapa yang tidak senang? Tapi di sisi lain, muncul paradoks. Apakah tugas militer memang memproduksi obat? Bukankah ini ranah sipil, pabrik farmasi, apotik, BUMN, dan pengusaha lokal? Benarkah ini untuk rakyat? Atau justru kita membuka jalan militer menguasai ekonomi rakyat sipil seperti era dwi fungsi ABRI yang dulu kita tohak? Di sini, logika terpecah. Harga obat murah di satu sisi, tapi di sisi lain, kemandirian industri farmasi sipil bisa mati perlahan. Lalu, kita geser ke meja perundingan di Washington. Indonesia dan Amerika Serikat baru saja sepakat ekspor kita diberi tarif istimewa. Tapi, sebagai imbalannya, kita membeli puluhan pesawat Boeing, produk energi, dan hasil pertanian AS. Diplomasi dagang katanya win-win. Tapi, mari kita renungkan paradoksnya. Kita bangga ekspor nikel, kelapa sawit, komoditas mentah. Tapi, saat kembali, kita beli produk olahan mahal. Kita ingin rakyat sejahtera, tapi uang rakyat justru lari untuk membeli barang jadi dari negara lain. Katanya perdagangan bebas, tapi siapa yang benar-benar bebas? Rakyat atau hanya korporasi besar? Sekarang ke Eropa. Indonesia resmi menandatangani CEPA, Komprehensif Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan Uni Eropa. Komoditas ekspor kita dibuka lebar. 80% tarif dihapus. Peluang terbuka, kata pemerintah. Investasi datang, lapangan kerja tumbuh. Lagi-lagi terdengar manis. Tapi, di balik manis ada getir. CEPA membawa syarat ketat, standar lingkungan, standar keberlanjutan, sertifikasi hijau, yang tak semua petani kecil sanggup penuhi. Siapa yang diuntungkan? Petani gurem atau konglomerat eksportir? Lagi-lagi paradoks, pasar bebas, syarat ketat. Pro rakyat, tapi pintu tetap dijaga elit. Coba kita satukan. Satu sisi, TNI masuk farmasi, menolong rakyat miskin beli obat murah. Tapi di belakangnya, industri farmasi sipil bisa mati perlahan, dan kartel baru bisa muncul. Satu sisi kita beli Boeing dari AS, seolah menang diplomasi. Tapi di dalam negeri, petani padi tetap menjerit. Harga pupuk naik, pasar beras dipegang mafia lokal. Satu sisi CEPA membuka jalan ekspor, tapi lahan kecil petani sawit bisa habis oleh syarat ketat yang hanya mampu dipenuhi korporasi raksasa. Semua kebijakan ini mengatasnamakan rakyat, tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar untung? Siapa yang hanya jadi penonton?
Saya tidak sedang memprovokasi. Saya hanya mengajak Anda berpikir jernih di era paradoks. Apakah semua kebijakan pro-rakyat selalu benar-benar turun ke rakyat? Ataukah hanya nama rakyat yang terus dijual di meja perundingan? TNI mau menolong rakyat, tetapi di mana posisi pemerintah sipil? Perjanjian dagang kita banggakan, tetapi apa petani kita kuat? Kita bangga membuka ekspor, tapi apakah rakyat desa dapat untung nyata? Pertanyaan ini tidak butuh jawaban sekarang. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, diskusi, dan keberanian menjaga akal sehat. Jadi sekarang, saya kembalikan kepada Anda semua. Apakah Anda mendukung kebijakan-kebijakan ini? Apakah menurut Anda, TNI harus tetap di jalurnya? Apakah perjanjian dagang ini layak diteruskan? Tulis pendapat Anda di komentar. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan pernah berhenti berpikir kritis dan merawat kewarasan bersama. Jika Anda suka konten seperti ini, like, share, dan subscribe channel ini. Suara Publik adalah benteng terakhir di era paradoks ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.